warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Nursyidan Arsela pada mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 3. Nah, anak-anak, sebelumnya tahukah kalian apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda konstituti, dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini pula disebut dengan konstitusionalisme. Nah, anak-anak, jadi negara kita Indonesia termasuk negara yang menganut paham konstitusionalisme sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi bukan undang-undang biasa yang ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli As-Siddiqi disebutkan bahwa naskah Undang-Undang 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI yang dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, saat itulah dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal, antara lain
ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI telah mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, disinilah panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasalnya mengenai aturan tambahan. Setelah melakukan sidang pada tanggal sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Kemudian juga mendapat tanggapan dari Supomo. Supomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar, karena segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar itu. Kemudian, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI kala itu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang. Nah, disinilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sidang sebagai berikut, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Proses pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. PPKI telah berhasil mengesahkan dasar negara Pancasila. Terkait dasar negara tersebut, bangsa Indonesia mempunyai pijakan dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Ada 4 perubahan yang disepakati, antara lain yaitu kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian yang keempat,
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, Indonesia menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Usai sudah pembelajaran kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semua. Bertemu lagi di lain waktu dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.